Sebelumnya di Lost, Jack tampak sangat terkejut. Lah, terus kalian ngapain semua di sini? Di pulau ini? Gabutkah? Tanya Jack. Namun Ben malah menjawab, nah, itulah pertanyaannya. Dan kami belum bisa menjawab sekarang, Jack. Yang kami butuhkan adalah kau mau bekerja sama dengan kami. Maka kami bisa memulangkanmu kapan saja saat kami sudah memutuskannya. Begitu ungkap si Benjamin. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 3 Episode 3. Pada episode 3, di perkemahan pantai, Charlie dan Claire melihat kedatangan kembali Mr. Locke. Dan dari raut wajahnya Mr. Locke, pria botak itu tampak merasa panik. Charlie lalu menemui Mr. Locke, kemudian mereka berdua bersama-sama pergi ke hutan untuk mencari keberadaan Echo. Menurut mimpi yang Mr. Locke alami, Echo saat ini sedang dalam bahaya. Ketika sedang mencari, mereka berdua sama-sama membahas tentang bunker Dharma. Dan mereka berdua sama-sama tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ledakan itu, Mr. Locke terbangun di hutan dan tidak mengalami luka yang parah. Begitupun Charlie yang mengalami hal sama. Jadi intinya mereka berdua sama-sama tidak tahu. Lalu dalam perjalanannya mereka menyempatkan untuk mengunjungi bunker Dharma. Dan inilah bentukannya sekarang, yang tersisa hanyalah sebuah lubang besar. Bunker itu seperti meledak ke dalam, ucapnya Mr. Locke. Mereka pun kembali melanjutkan pencarian Echo. Hingga mereka berdua menemukan mayat seekor beruang yang tubuhnya tercabik. Di sekitar situ Mr. Locke menemukan segumpal bulu berwarna putih. Apakah ini ulah dari beruang kutub? Baru saja mereka akan menyimpulkan, tiba-tiba terdengar suara geraman beruang kutub ke arah mereka. Refleks keduanya langsung berlari secepat kilat kabur karena takut dengan beruang kutub. Run! Pada suatu titik, Charlie dan Mr. Locke merasa aman dan berpikir beruang kutub itu sudah tidak mengejar mereka. Tetapi dari semak-semak terdengar sesuatu yang kekeresakan. Mr. Locke dengan gesit langsung melemparkan pisaunya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan seseorang. Dia adalah Harley yang terlihat sangat terkejut karena untungnya pisau Mr. Locke tidak menembus badannya. Tertolong oleh botol minum karena Harley sedang mau minum. Waduh, kebayang kalau si Harley nggak lagi minum air. Setelah itu Harley pun menceritakan kejadian yang dialaminya bersama Jack, James, dan Kate. Mereka bertiga ditawan oleh The Others sementara Harley sendiri dibebaskan. Disuruh pulang untuk memberitahu orang-orang di perkemahan bahwa mereka tidak boleh mendekati The Others atau berusaha mencari keberadaan The Others. Harley juga tidak lupa untuk memberitahu bahwa sebenarnya si Benjamin adalah pemimpin dari The Others. Tentu saja hal itu membuat Mr. Locke sangat terkejut. Tetapi Mr. Locke tidak membahasnya lebih lanjut. Ia menyuruh Harley dan Charlie untuk kembali ke perkemahan karena yang ia lakukan saat ini cukup berbahaya, yaitu melacak jejak si beruang kutub tadi. Harley menurut untuk pergi, sedangkan si Charlie yang pemberani memutuskan untuk tetap ikut dengan Mr. Locke. Setelah melakukan pencarian jejak cukup lama, jejak si beruang itu menuntun Mr. Locke dan Charlie pada sebuah gua. Kenapa Mr. Locke melacak jejak si beruang kutub itu dikarenakan Mr. Locke yakin kalau Echo telah ditangkap dan dibawa oleh beruang kutub. Cukup aneh ya, tahu dari mana nih Mr. Locke? Mr. Locke juga yakin bahwa Echo berada di dalam gua tersebut. Jadi ia pun mulai melumuri tubuhnya dengan lumpur supaya si beruang kutub tidak bisa mencium keberadaannya. Mr. Locke akan masuk ke gua itu sendirian dan melarang Charlie ikut. Jadi Charlie pun menunggu di luar saja. Mr. Locke memasuki gua tersebut dengan penuh kehati-hatian. Di dalam sana tentu saja sangat gelap. Untungnya Mr. Locke sudah membuat obor yang bisa menerangi jalannya. Lalu di dalam situ ada suatu keanehan yang Mr. Locke lihat. Karena, kok di dalam gua ada mainan mobil-mobilan?
Mr. Locke tidak mau ambil pusing, ia pun melanjutkan penelusurannya. Dia terus mencari dan Mr. Locke cukup merinding ketika dirinya menemukan tulang belulang manusia di dalam gua itu. Dan di dekat situ ia akhirnya berhasil menemukan Eko. Tetapi ternyata si beruang kutub itu ada di gua tersebut dan hampir saja menerkam Eko. Kalau Mr. Locke tidak gercep menyembur si beruang kutub dengan api. Ia menggunakan semprotan rambut yang disemburkan ke arah obor. Setelah berhasil membuat si beruang kutub kabur, Mr. Locke pun langsung membantu Eko berjalan keluar dari gua tersebut. Setelah berada di luar, Charlie langsung ikut membantu. Meskipun Eko terlihat terluka sangat parah, tapi untungnya Eko masih hidup, teman-teman. He's alive. Turn him over. Let's get him out. Try to get out of here. Scene beralih pada Harley. Dalam perjalanannya pulang ke perkemahan, tanpa disangka ia bertemu dengan Desmond. Saya kira si Desmond sudah meninggoy setelah memutar kunci, tapi ternyata tidak. Cuman sekarang Desmond itu keadaannya tanpa pakaian sama sekali. Desmond bercerita kalau dirinya terbangun di hutan dalam keadaan seperti itu. Harley lantas memberikan sebuah kaos besar miliknya kepada Desmond. Dalam perjalanan pulang, Desmond menceritakan pada Harley tentang apa yang terjadi pada bunker Dharma. Saat dirinya memutar kunci darurat, sepertinya bunker tersebut langsung meledak ke dalam tanah dan mesin gagal pembawa bencana itu ikut meledak juga. Tapi entah bagaimana Desmond pun bingung mengapa ia masih hidup. Di situ Harley juga menceritakan tentang yang dialaminya bersama Jack, James, dan Kate. Harley merasa sangat khawatir dengan ketiga temannya yang diculik di Others itu. Tetapi Desmond bilang, "Tenang Harley, Mr. Locke akan menyelamatkan mereka." Harley bertanya, "Dari mana ente tahu Mr. Locke akan melakukan itu?" Desmond menjawab, "Aku tahu karena Mr. Locke mengatakan itu di pidatonya." Mendengar itu Harley menjadi semakin bingung. Pidato apa? Kapan? Dan Desmond tidak mau membahasnya lagi karena sepertinya Desmond keceplosan. Di saat yang sama, Mr. Locke dan Charlie mengistirahatkan Eko di bawah sebuah pohon. Karena di dekat situ ada sungai, Charlie akan mengambilkan air untuk diberikan kepada Eko. Di saat Charlie pergi, Mr. Locke berbicara sendiri seolah-olah sedang berbicara dengan Eko, padahal Ekonya belum sadarkan diri. Mr. Locke mengeluh. Ia merasa sangat menyesal dan bersalah atas apa yang sudah ia lakukan. Seandainya tombol komputer tetap ditekan, Eko pasti tidak akan mengalami kecelakaan seperti ini. Seandainya Mr. Locke membiarkan Eko menekan tombol komputer, mungkin Mr. Locke bisa ikut dengan Jack dan kawan-kawan. Setidaknya mungkin Mr. Locke bisa membantu mereka melawan The Others. Mr. Locke saat ini benar-benar dipenuhi rasa bersalah. Lalu di situ Eko terbangun sembari mengatakan bahwa Mr. Locke pasti bisa menyelamatkan Jack, James, dan Kate. Eko yakin kalau Mr. Locke pasti bisa menemukan mereka bertiga. Eko yakin hanya Mr. Locke yang bisa menyelamatkan ketiga rekan mereka itu. Namun di situ saat Charlie datang membawakan air, ternyata Mr. Eko masih belum tersadar dan Mr. Locke cukup terkejut. Sepertinya itu adalah pertanda lagi. Singkat cerita, Mr. Locke dan Charlie berhasil membawa Eko ke perkemahan pantai. Orang-orang yang ada di sana pada datang menghampiri. Salah satu dari mereka bilang harus memanggil Jack. Di situ Harley yang sudah sampai juga pun menjelaskan tentang Jack, James, dan Kate yang sudah diculik oleh The Others. Jadi mereka pun telah kehilangan dokter satu-satunya mereka itu. Semua orang terkejut mendengarnya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah di situ Mr. Locke berpidato mengatakan bahwa dirinya akan menemukan Jack, James, dan Kate lalu menyelamatkan mereka. Mr. Locke yakin bahwa ia akan menemukan caranya bagaimanapun itu. Wow, seperti yang dikatakan oleh Desmond ya. Tapi untuk sekarang Mr. Locke ingin mereka fokus dengan merawat Eko terlebih dahulu. Karena tidak adanya Jack, mereka harus bekerja sama merawat dan mengobati Eko. Harley di situ benar-benar speechless sambil ngelihatin si Desmond yang lagi lempar-lempar batu ke laut. Kok bisa si Desmond tahu tentang pidatonya Mr. Locke? Kayak bisa meramal masa depan ya. Lost bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.